Kalau kalian misalnya main TikTok, kalian pasti sering dengar kalau seleb-seleb TikTok itu mengedukasi kalian tentang yang namanya fungal acne. Nah, ini yang sering kali tanyakin ke dokter nih, ada nggak sih sebenarnya yang namanya fungal acne ini? Kalau kalian misalnya masih penasaran, simak video ini sampai selesai. Hai Fascination, kembali lagi di channel YouTube Kata Dokdan. Dan kali ini aku akan membahas tentang topik yang tidak pernah berhenti diperdebatkan, yaitu tentang fungal acne. Nah, jadi sebelum aku jawab apakah fungal acne itu ada atau tidak, mari kita kenalan dulu dengan istilah fungal acne. Jadi fungal acne ini berasal dari dua kata. Kata yang pertama adalah fungal. Fungal ini artinya adalah fungi atau adanya infeksi jamur. Sedangkan yang kedua adalah acne yang berarti jerawat. Jadi kalau misalnya kita gabungkan, fungal acne itu adalah suatu istilah mengacu jerawat yang disebabkan oleh jamur. Nah, kemudian yang sering kali kalian tanyakan, sebenarnya ada atau tidak yang namanya fungal acne? Nah, kalau dari sisi medis atau dari dunia kedokteran, sebenarnya tidak ada yang namanya fungal acne. Jadi itu tidak ada. Karena apa? Karena sebenarnya penyebab jerawat itu bukan jamur, tapi adalah suatu bakteri yang disebut dengan P. acne. Nah, kalau gitu apa sih sebenarnya yang mereka sebut dengan fungal acne itu? Jadi kalau misalnya di dunia kedokteran yang mereka sebut dengan fungal acne itu sebenarnya adalah salah istilah. Sebenarnya maksudnya mereka adalah Peterosporum folliculitis. Jadi ini adalah suatu penyakit pada kulit yang disebabkan karena peradangan, karena infeksi dari jamur. Dan ternyata bentuknya itu kecil-kecil dan merah-merah gitu, jadi mirip dengan jerawat. Jadi seringkali disalahartikan dengan jerawat, makanya ada istilah yang namanya fungal acne tadi. Nah, kemudian biasanya orang-orang juga akan tanya, terus dok gimana sih cara bedainnya antara si fungal acne dengan jerawat pada umumnya? Jadi kalian bisa melihat dari 4 macam perbedaan. Jadi perbedaan yang pertama adalah kalian bisa lihat dari bentuknya. Jadi kalau jerawat itu biasanya bentuknya adalah multiformis atau bentuknya macam-macam. Jadi ada yang bentuknya seperti komedo hitam, ada yang bentuknya komedo putih, ada yang bentuknya papul atau yang merah-merah, pustul yang ada nananya, atau nodul kistik atau yang kita sebut dengan jerawat batu. Dan biasanya pada satu wajah itu biasanya bentuknya macam-macam. Jadi nggak cuma satu macam aja. Nah, tapi kalau pada istilah yang disebut dengan fungal acne atau infeksi jamur tadi, itu biasanya bentuknya cuma satu macam. Jadi cuma ada bendol-bendol kecil yang warnanya merah. Jadi nggak bervariasi seperti jerawat. Kemudian yang kedua yang kita bisa lihat adalah dari ukurannya. Kalau misalnya fungal acne atau infeksi jamur tadi, itu ternyata ukurannya itu lebih kecil. Nah, lebih kecil dibandingkan dengan jerawat, baik dari diameternya maupun dari tinggi tonjolannya. Kemudian tanda yang ketiga yang bisa membedakan adalah dari lokasinya. Seperti yang kita tahu, penyebab jerawat salah satunya adalah produksi kelenjar minyak yang berlebihan. Artinya, jerawat itu paling gampang ditemukan pada daerah-daerah yang cenderung berminyak. Biasanya pada daerah T pada wajah, misalnya pada dahi, pada hidung, ataupun pada dagu. Sedangkan kalau pada fungal acne, itu dia cenderung munculnya justru bukan pada wajah, tapi paling sering itu ditemukan pada tubuh. Misalnya pada daerah-daerah yang lembab, karena penyebabnya adalah jamur. Misalnya adalah pada bagian dada, pada bagian punggung, atau lengan bagian atas. Ya, pokoknya pada daerah-daerah yang seringkali keringetan, karena itu adalah daerah yang bagus untuk jamur untuk bisa tumbuh. Kemudian pembeda yang keempat adalah dari patternnya. Jadi kalau misalnya jerawat atau acne itu biasanya dia akan tersebar. Jadi kalau misalnya ada di wajah sebelah kiri, biasanya juga akan ada wajah pada sebelah kanan. Sedangkan kalau infeksi jamur itu cenderung dia akan menggerombol. Jadi biasanya kalau misalnya dia benar-benar muncul pada bagian wajah, itu biasanya dia akan ngumpul. Jadi misalnya cuma ditemukan pada bagian dahi, atau pada pipi bagian kanan, atau pada pipi bagian kiri. Jadi dia nggak tersebar, tapi cenderung akan bergerombol atau berkumpul menjadi satu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang sering ditanyain ke aku adalah, dok, kalau misalnya gatal, apakah itu pasti tanda dari fungal acne? Jadi sebenarnya bukan ya. Jadi memang orang awam itu mengidentikan kalau misalnya ada infeksi dari jamur, itu biasanya akan ditandai dengan rasa gatal. Misalnya contohnya pada penyakit panu. Nah, karena kalau misalnya orang panuan, cenderung kan akan ada timbul rasa gatal. Jadi rasa gatal ini ternyata bukan hanya pada infeksi jamur, tapi juga bisa terjadi pada kasus-kasus jerawat biasa. Terutama apabila jerawat kamu meradang atau kulit kamu terlalu kering, atau misalnya skin barrier kamu rusak. Nah, itu biasanya jerawatnya juga akan menimbulkan rasa gatal. Jadi sekali lagi, gatal bukan merupakan tanda dari fungal acne aja. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ada bintik-bintik merah pada wajah, kemudian gatal, jangan sembarangan mendiagnosis itu sebagai fungal acne. Nah, kemudian untuk diagnosis pastinya, sebenarnya yang aku sarankan adalah kalian datang ke dokter. Kemudian kalau misalnya dokternya ingin menegakkan diagnosis dengan pasti, itu biasanya akan dilakukan suatu kerokan. Jadi, si benjol-benjolan itu nanti akan dikerok, kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Dan nanti akan ditemukan adanya jamur di bawah mikroskop. Itu adalah diagnosis pasti dari fungal acne.
Kemudian yang terakhir adalah cara pengobatannya. Nah, karena penyebabnya berbeda dengan jerawat biasa, otomatis pengobatan dari fungal akne atau infeksi jamur tadi itu juga akan berbeda dengan obat jerawat biasa. Seperti yang tadi aku bahas di depan, bahwa jerawat itu penyebabnya biasanya adalah bakteri, sehingga dokter akan meresepkan yang namanya antibiotik. Sedangkan kalau infeksi jamur atau yang dikenal dengan fungal akne tadi, itu penyebabnya adalah jamur. Jadi nggak mungkin jamurnya akan mati kalau kamu kasih antibiotik atau antibakterial. Makanya seringkali orang-orang itu kalau ada fungal akne, kemudian dia kasih krim-krim jerawat, ya pasti dia tidak akan sembuh. Jadi pengobatan fungal akne, ya sesuai dengan judulnya, harus diberikan obat-obatan anti jamur. Tapi obat-obatan anti jamur ini adalah obat yang cukup keras, dan biasanya kalau misalnya kalian ingin beli, kalian harus konsultasi dulu ke dokter. Nah, itu tadi penjelasan aku sedikit tentang yang namanya fungal akne. Jadi kalau misalnya kalian punya gejala-gejala yang mengarah ke sana, jangan sembarangan mendiagnosis. Lebih baik kalian datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan, sehingga hasilnya tepat dan kalian juga mendapatkan pengobatan yang benar. Oke, terima kasih karena telah menonton video ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada ide untuk konten berikutnya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.